Sobat People, dimanapun Anda berada, hari ini kita memasuki edisi ketiga, tanggal 21 Juni 2020. Ya, Pena Story kita kali ini tentunya dalam rangka, atau sudah di depan mata kita sudah akan menikmati yang namanya new normal ya. Jadi beberapa usaha sudah akan dibuka, dan sudah dibuka tentunya, terus mall-mall juga sudah, perkantoran juga sudah mulai, aktivitas akan berjalan seperti biasa, kecuali mungkin sekolah-sekolah ya, dan bidang-bidang pendidikan lainnya. Nah, tentunya Pena Story kita kali ini masih seputar suasana pandemi ya, COVID-19, di mana ada banyak teman-teman kita, atau mungkin sahabat-sahabat kita, mungkin tetangga-tetangga kita, kolega kita yang mungkin hari ini banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK. Kalau dirumahkan masih ada dari perusahaan sih oke ya, tapi kalau benar-benar diputus hubungan kerja itu yang benar-benar menjadi satu pergumulan yang beda lagi. Nah, tentunya bagi setiap kita, khususnya nih para ayah-ayah, para bapak-bapak ya, yang dalam kondisi seperti saat ini tentunya sangat-sangat bergumul. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini kita harus menghadapi keadaan situasi di rumah ya kan, menghadapi anak-anak, menghadapi keluarga, itu menjadi satu pergumulan yang juga luar biasa buat setiap kita, bapak-bapak atau ayah-ayah. Tentunya saya kali ini, Bro Pena Story kali ini, saya tidak sendiri seperti biasa, saya ditemenin dengan sis saya, Cynthia. Halo sis. Hai, Apa kabar? baik. Nah, gimana aktivitas sudah mulai new normal ya? Iya, Bahkan udah kamu macet. kayaknya udah mulai dari sebelum-sebelumnya ya sis ya? Iya, betul. Mulai Sudah. macet-macetan. Iya, kayaknya nggak berasa. Kayaknya balik lagi nih situasi kerja, ya kan? Iya, iya. Tapi Benar-benar. ini sesuatu yang bikin kita juga seneng ya bahwa corona ini juga akan segera berlalu lah ya dengan kondisi kayak gini. Amin, amin, Amin. amin, amin. Ya, kita berharap sih akan secepatnya ya. Amin. Dan tentunya, sis, kali ini Pena Story kita seperti biasa juga ada narasumber tetap kita nih. Kita sapa sama-sama ya. Ya, Hai Pak Rudi. boleh. Hai, Halo. Pak Rudi. Ya, Shalom Pak Rudi. ya, Ciki, salam. Sehat ya Sehat, Pak Pak Rudi ya. Rudi. Sehat. Tentunya apa ya, kondisi sekarang ini ya kita semua ngalamin ya Pak Rudi ya, khususnya ya kita yang kepala rumah tangga atau bapak-bapak nih ya, dengan kondisi COVID sekarang ini kan, ya kalau yang dari rumah bisa kerja oke, tapi kalau yang namanya mengalami pemutusan hubungan kerja, nah itu yang agak sulit ya Pak Rudi. Ya. Oke, sis. Yes. Ya, mungkin Pena Story kita kali ini ada satu yang dari itunya, dari bukunya, dari karyanya kita tahu sama-sama ya. Ya. Saya pernah baca-baca sih, pernah ketemu sih bukunya itu. Kalau nggak salah tentang Dedi apa gitu. Pernah tahu nggak? Super Dad. Super Dad. Yes, Super Dad. Judulnya aja udah keren banget ya, Super Dad. Super Dad ya. Mungkin Ya. kita sapa bareng-bareng nih ya. Ada Bro Ya. Franklin. Hai Bro. Halo, Hai, Bro. Apa kabar Bro? baik, luar biasa, Luar biasa. Gimana? Sehat ya? sehat. Oke Bro, saya tadi sempat singgung sama sahabat saya Cynthia, buku Super Dad. Ya. Bisa nggak sih ada atau singkat katanya, apa sih tentang Super Dad itu menurut Bro ini yang sesuai dengan buku yang sudah kita tahu bersama-sama ya? Sebenarnya lebih tepatnya bukunya bukan, judul bukunya bukan Super Dad, judul bukunya Father School. Jadi keliru ya, Father sedikit. School. Sorry, maaf. sekolah menjadi ayah. Tapi emang ada tagline-nya, itu kita pakai kata Super Dad. Kenapa Super Dad? Karena latar belakangnya sih sederhana. Dulu saya dan teman-teman kebetulan sering melayani retret gitu ya, kayak seminar gitu untuk anak-anak muda. Itu tahun 2000-an awal, 90 akhir lah. Ada satu sesi yang kalau udah sesi ini itu istilahnya zaman dulu sesi puncaknya, session hati Bapak. Nah, tapi di sesi ini ada yang ganggu hati saya sebagai kalau diundang sebagai pembicara, karena di sesi ini banyak sekali anak-anak muda yang hancur hati, bisa jerit-jeritan, bisa histeris, dan keluar tuh rasa luka mereka dengan satu kata ini, yaitu Papa. Dan banyak sekali kisah-kisah yang menyedihkan yang saya dengar dari anak-anak muda tentang pengalaman mereka bersama dengan ayahnya. Nah, dari pengalaman itu di hati saya jujur agak terganggu, karena sesi hati Bapak ini adalah sesi yang harusnya membawa orang mengenal siapa Tuhan itu, seperti apa cintanya, bukan sesi yang tanda kutip nyalain bapak-bapak gitu.
Karena dulu saya cenderung lihat ini sesi malah bukan sesi hati Bapak, tapi jadi sesi marah-marah sama Bapak gitu loh. Nah, waktu itu kebetulan saya belum menikah, dan di hati saya waktu itu doa saya ini. Sorry, gimana? Acara waktu itu berarti Bro Franklin belum berkeluarga gitu? Belum. Wow, berarti visionernya udah jauh ke depan ya tentang keluarga ya, Bro? Justru itu unik ya. Yang saya bayangin bukan punya istri malah. Yang saya bayangin pertama dalam hati saya waktu itu, kalau saya sampai punya anak dan anak saya ikut retret sesi hati Bapak satu kali di sekolah atau di gereja, kalaupun dia maju ke depan waktu altar call, dia bukan meluapkan rasa marahnya, tapi sesi itu dia bisa berkata dengan hatinya, ya saya punya Tuhan yang sayang sama saya seperti papa saya sayang sama saya. Dan itu kerinduan saya. Oke, Bro. Berarti di sini kalau saya bisa analogikan gini, berarti ada satu peristiwa yang mendorong Bro Franklin untuk, wah saya harus jadi seorang bapak yang nantinya seperti ini. Artinya ada pengalaman sebelumnya yang entah itu buruk atau bagaimana tuh? Gimana, Bro? Nah, dari apa yang saya lihat di generasi muda waktu itu, membuat saya berpikir sampai kapan harus kayak begini gitu loh. Anak-anak muda mengalami kehancuran hati seperti ini. Dan itu yang membuat di dalam hati saya sebenarnya buku ini udah ada di hati saya ada kali 15-20 tahun yang lalu. Tapi untuk jadiin sebuah buku saya nggak berani. Kenapa? Karena saya ngerasa saya bukan bapak yang sempurna. Jadi harusnya kalau mau nulis buku tentang ayah, saya harus tunggu jadi ayah yang sempurna. Tapi lama-kelamaan saya belajar dan yang saya temukan bahwa nggak ada bapak sempurna. Papa duniawi itu nggak mungkin sempurna gitu. Makin kita coba sempurna, makin kita ngerasa gagal, makin kita ngerasa jauh dari sempurna. Yang ada adalah bapak yang belajar untuk menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Dan akhirnya 3 tahun lalu ya tuliskan buku ini dan diterbitkanlah buku Father School ini. Jadi prinsip yang Bro Franklin sendiri yang akan mau sampaikan kepada calon bapak-bapak lah bisa dibilang kayak gitu ya. Apa nih lewat Super Dad ini prinsipnya apa? Jadi jabatan papa itu sebenarnya jabatan yang luar biasa, jabatan seorang ayah. Nggak main-main tuh jabatan, karena itu tanggung jawab yang Tuhan beri. Jadi kalau kita baca dari perjanjian lama bahkan, perintah Tuhan untuk supaya generasi di bawahnya itu bisa mengenal Allah dengan benar, itu diberi tanggung jawab kepada bapaknya. Jadi berulang-ulang tuh, khususnya dalam kitab Ulangan gitu ya, diperintahkan ajarkan ini kepada anak-anakmu ya siang dan malam, supaya apa tujuannya mereka mengenal Allah. Dan bahkan kalau dibaca di kitab suci, tanggung jawab generasi itu dipegang oleh bapaknya. Dan dalam perjanjian baru, lebih dahsyat lagi, kata papa ini atau bapak ini digambarkan sama Tuhan Yesus sendiri. Dia menyebut Allah yang dikenal dalam perjanjian lama waktu itu, Allah yang menakutkan, Allah yang menegangkan. Yesus waktu itu menggambarkan pribadi yang berbeda dengan orang-orang pernah dengar di zamannya. Dia gambarkan dengan sebutan Bapak, Papa gitu. Nah, dan gak ada sekolah jadi ayah. Semua laki-laki jadi ayah terkesan otomatis, tinggal menikahi seorang wanita, punya anak, dan langsung jadi papa. Dan yang mengerikan adalah bapak-bapak ini belajar jadi bapak, yang dia ambil adalah pengalaman-pengalaman sewaktu dia jadi anak. Sebagian besar itu yang diambil. Itu yang menyedihkan, kesalahan yang terjadi di generasi sebelumnya, terjadi lagi di generasi sekarang. Dan terus saya itu seperti bola api yang terus berputar, mengulangi kesalahan yang sama. Iya, menarik ya Bro Franklin. Tadi dibilang bahwa ini kalau ini terus akan jadi kayak efek bola salju gitu ya. Nah, pada saat Bro Franklin melihat itu, pada saat kondisinya normal gitu ya, kondisi sekarang bahwa banyak hati-hati anak yang terluka, kondisi normal ya Bro Franklin. Gimana dengan kondisi yang saat ini gitu ya? Kita tahu bahwa kalau kita menilik sekarang, kondisi sekarang adalah karena COVID-19 ini, maka mengakibatkan banyak bapak-bapak yang di PHK. Nah, Bro Franklin sendiri melihat ini itu seperti apa gitu? Justru ujiannya di situ ya, sebagai sosok bapak itu seseorang yang diandalkan di rumah tangga. Ya, kalau bukan bapaknya yang diandalkan siapa lagi gitu loh. Nah, justru di masa-masa sukar ini, kekuatan-kekuatan super yang tersembunyi dari seorang ayah yang biasa-biasa aja itu harusnya justru keluar. Kenapa?
ketika digoncang justru ada kekuatan yang tak terlihat yang menyertai kita selama ini, justru di situ kelihatan. Nah makanya menurut saya sebagai papa kita harus tahu prioritas utama di hidup kita itu apa. Karena goncangan itu terjadi sama semua orang, agamanya apapun, ya, profesinya apapun, bahkan pendeta ataupun tokoh rohaniawan sekalipun ngalamin. Nah, yang bikin beda adalah ketika dia tetap tegar di masa-masa ini, itu yang dibutuhkan. Oke. Bro Franklin, berarti kan di sini kita kalau melihat sebagai seorang ayah, Bro Franklin masih yakin lah ya, Super Dad itu masih ada dengan pandemi yang saat ini. Nah, rasa optimis apa sih yang Anda ingin berikan, gitu, yang Bro ingin berikan kepada ayah-ayah yang di sini supaya tetap mereka bahwa yakin mereka bisa menjadi Super Dad untuk di keluarganya mereka? Percaya bahwa kita nggak sendiri. Maksud saya, kalau saya pribadi sebagai seorang papa, saya tadi udah sempat cerita bahwa saya bukan papa yang sempurna, dan saya ngalamin pengalaman-pengalaman babak belur waktu jadi seorang papa dulu-dulu. Satu kesimpulan saya ketika melewati masa-masa sukar itu adalah nomor satu, kita nggak bisa sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita butuh memberi waktu pada Tuhan untuk Dia memberi kita hikmat, memberi kita kekuatan, ya, dengan cara yang unik masa-masa yang sukar itu. Lalu jangan pernah sendiri, kita perlu ada dalam lingkungan yang tepat, yang bisa sharing, bisa menguatkan, dan lain sebagainya. Ya, mungkin saya akan ke Pak Rudi dulu ya kali ini ya. Pak Rudi, tadi menarik sekali tadi ya, yang Bro Franklin sudah paparkan sedikit di depan, bahwa bicara tentang tanggung jawab di situ, figur ada di situ, ya kan? Kalau dari sudut pandang tentang kebenaran firman Alkitabiah, gimana nih Pak Rudi? Tanggung jawab atau relevansinya kita sebagai super dad ya hari-hari ini dengan kondisi seperti saat ini itu gimana Pak Rudi? Ya. Kalau bicara bapak atau ayah, artinya kan kita sudah punya anak. Ya. Ketika kita punya anak, itu secara otomatis seorang ayah atau ibu juga sekalian itu menjadi seorang yang mendidik, mengarahkan, mengajar anak-anaknya. Jadi yang buat saya menarik malam hari ini adalah Bob Franklin tadi bilang dia seorang pengajar hati Bapak. Kemudian dia mau buat bukunya itu judulnya apa? Father School ya. Betul Pak Rudi. Yeah. Dia belum menjadi ayah, nah makanya dia tunggu itu sampai dia menjadi ayah. Gimana rasanya jadi ayah itu gimana? Karena nggak mungkin seorang yang belum mengalami jadi seorang ayah, dia bisa menulis buku jadi seorang super dad. Nah, jadi dia tunggu dulu itu. Yang buat saya menarik dari sisi kebenarannya adalah begini, Bapak. Ini sebutan umum kali ya, ada orang nyebut ayah, ada orang nyebut apalagi banyak tuh ya. Tapi kalau kita nyebut Bapak, itu ada dua sisi ya, bisa Bapak di dunia, bisa Bapak di surga. Karena kita mengenal Tuhan sebenarnya harus mengenal Tuhan itu harus sebagai Bapak. Makanya Yesus itu selalu manggil Bapak. Berdoa, bersyukur, ya kan, mau mengadakan mujizat, bahkan ada doa Bapa kami. Jadi selalu memanggil Bapak. Ya, jadi jarang kalau Yesus tuh manggil dari sisi yang lain, sebut-sebutan yang lain. Dia selalu manggil Bapak. Nah tadi dari sesi-sesi yang sering Bro Franklin sebagai pembicara, saya juga pembicara hati Bapak juga. Bahkan saya itu masih nggak sanggup kalau lagi sesi itu ya. Pembicara saya masih nangis juga kadang. Karena apa? Kalau nyebut Bapak, selalu kita keinget Bapak duniawi, Bapak biologis kita gitu loh. Ya yang kita alami tergantung bapaknya otoriter, bapak yang gimana, tapi rata-rata bapak-bapak kita dulu yang belum mengenal Tuhan itu biasanya memang otoriter keras. Sehingga begitu ngalamin yang disebut sesi hati Bapak, ya kita akan teringat masa lalu. Sehingga ya kita keinget Bapak dan banyak orang yang juga bermusuhan dengan orang tuanya. Jadi untuk kita mengenal Tuhan sebagai Bapak agak sulit, karena begitu nyebut Bapak kita keinget Bapak di rumah, Bapak biologis kita. Nah itulah yang sampai sekarang ya Bob Franklin ya, sesi ini selalu seperti itu, belum ada perubahan. Sehingga ya masih mengingat orang tua, tapi ada tujuan baik, karena
bawah sadar kita, segala akar mungkin pahit dan segala macam bisa dicabut sebetulnya di situ, dan kita bisa mengenal Bapa lewat kasihnya Yesus yang dipraktekkan dalam kehidupan Yesus itu. Menarik nih Pak Rudi, kita sambungkan dengan kondisi saat ini ya Pak Rudi ya. Apalagi nih saya gitu ya, saya kan sebagai praktisi HR gitu. Ketika saya harus melakukan sebuah keputusan yang related gitu ya, misalnya sama laki-laki dan dia seorang ayah gitu, dan dia harus diselesaikan gitu. Nah, kira-kira sikap saya itu harus kayak gimana Pak Rudi? Walaupun memang saya kan sebagai seorang ibu gitu. Kira-kira kalau dengan kondisi gini sebagai seorang ayah, apa kekuatan yang kita bisa berikan kepada orang tersebut gitu? Kan pasti kan dia down, apalagi kalau istrinya rumah tangga gitu, ibu rumah tangga. Gimana Pak Rudi? Ada tips-tipsnya nggak? Ya kan, kalau ibu-ibu atau wanita atau perempuan itu kan memang ya secara posisi atau fungsi sebagai seorang penolong yang menolong para pria. Jadi ya kalau ditanya tip-tipsnya ya apa yang kita alami tentunya ya di dalam Tuhan untuk bisa memberikan saran, memberikan pengarahan ya kepada orang-orang yang ngalamin kondisi seperti ini. Jadi ada beberapa teman juga ya itu ketika kondisi seperti ini biasa kerja di kantor dari pagi kemudian pulang malam ya, jarang sekali ketemu anak. Ya paling lihat anak udah tidur ya, setiap hari begitu. Nah sekarang ketika di rumah mereka itu merasa terganggu dengan anaknya, jadi bisa emosional. Jadi ya selama ini sebenarnya ayahnya itu atau bapaknya itu sebenarnya tidak menjadi teladan, menjadi contoh buat anak-anaknya. Jadi selama ini anak-anak itu diserahkan kepada asisten rumah tangga, diserahkan kepada orang tua. Jadi ketika diuji, ya tadi Bro Franklin bilang diuji nih dalam situasi begini, nah mereka ternyata mengalami stres, jenuh gitu. Bukan hanya bapak-bapak loh, ibu-ibu juga bilang, aduh, walaupun saya sebagai seorang guru, pendidik, ketika di rumah ngurusin anak dari pagi sampai sore, itu rasanya lebih berat dibandingkan dia kerja di kantor. Nah karena selama ini budayanya kan dari pagi sampai sore, ya kan, bahkan sampai malam baru pulang ke rumah, baru lihat anak udah selesai semua, udah rapi, bahkan udah di tempat tidur. Nah, ketika kejadian ini, COVID-19 ini, mereka ada di rumah, aduh, ternyata kelihatan semua bahwa seorang bapak maupun seorang ibu ternyata ketika dihadapkan anak-anaknya, apalagi anaknya lebih dari 2, ya kan, dan masih kecil-kecil, kayak model Bro Kiki, anaknya masih kecil-kecil, waduh, itu luar biasa sekali, saudara. Ya kan, jadi apa? Ya pengalaman kita tentunya. Tanpa pengalaman mendidik seorang anak, ya itu agak berat juga. Kita juga banyak belajar, ya parenting dan segala macam. Masih keteteran juga gitu. Apalagi sekarang ya, dunia medsos, internet, game, dan segala macam. Wah, itu anak-anak sekarang udah lebih banyak tahu daripada kita. Ya dampaknya kalau udah kecanduan game, wow, repot sekali. Sehingga bapaknya ini, ayahnya ini ya nggak sabaran, saudara. Nah makanya ya melalui kejadian ini di COVID-19 ini semuanya belajar ulang. Ya, bagaimana bersama-sama dengan anak-anak, ya, bersama istri setiap hari itu 3 bulan saya juga latihan itu anak-anak, ya kan. Wow, nggak gampang. Nah jadi bapak yang super, yang baik, atau bapak yang luar biasa, itu nggak mudah menurut saya. Sekalipun ya begitu banyak belajar, banyak sih pelajaran dari Alkitab diajarkan, dari Amsal 3 misalkan ayat 11-12, ya kan, banyak sekali pelajaran-pelajaran itu, tapi yang paling penting kita mengalami bersama. Nah tadi Bro Franklin bagus sekali, dia nggak berani tuh keluarin bukunya, walaupun dia sudah dapat. Ya view-nya udah dapet, tapi dia nggak berani. Kenapa? Pengalamannya belum ada. Nah, tunggu sampai punya pengalaman disertai dengan didikan yang dari Tuhan melalui Alkitab. Wow, luar biasa sekali. Ini saya balik ke Bro Franklin nih. Bro, kan dengan kondisi sekarang kan bicara banyak kegiatan kita di rumah, hadapin keluarga, anak-anak, otomatis kan bicara tentang tanggung jawab tuh di sana ya. Pernah nggak sih Bro Franklin sendiri mau menyerah dengan kondisi itu atau dengan tanggung jawab itu, apalagi dengan situasi yang seperti saat ini? Ada nggak sih pengalaman, waduh mau menyerah nih, tapi apa yang Bro Franklin
kayaknya saya harus tetap bertahan, ya kan? Ada nggak sih? Ya, ini kalau saya ya, karena saya berangkat dari pengalaman yang babak belur, membuat hari ini saya tenang. Karena saya pernah ada di titik nol. Ketika sekarang diperhadapkan dengan kondisi saat ini, saya nggak takut lagi. Kita tenang, bukan karena kemapanan atau dan lain sebagainya. Enggak, bisnis saya digoncang hancur-hancuran, tapi jauh di dalam hati saya khususnya ada ketenangan. Kenapa? Karena saya pernah ada di titik nol. Menurut saya kalau orang pernah diizinkan Tuhan berada di titik nol, kedepannya dia nggak takut lagi. Kenapa? Karena dia udah tahu, dia udah pernah lihat gimana caranya untuk bangkit lagi. Di masa sekarang ini, itu yang saya alami secara pribadi. Rasa nyerah atau ketakutan, khawatir ada, lebih ke arah, mesti ngapain lagi, ya ada, udah jelas, tapi nggak beda dengan tahun-tahun awal saya memulai keluarga, ya karena itu bener-bener, habis-habisan deh, dan menurut saya itu sertifikat yang mahal yang nggak bisa didapat di kuliah manapun, namanya sertifikat kegagalan, karena di titik itu saya diajar sama Bapak saya di surga, gimana untuk bertahan. Ya, kalau dengan kondisi saat ini, tanggung jawab apa sih yang paling besar ya? Terus kalau dengan yang sudah Bro lakukan sekarang, terus sudah jaga, sudah maintain gitu ya, ada nggak sih? Kadang-kadang kan istri biasa lah ya, kita kan di rumah, banyakan di rumah. Istri sama anak kan suka, ya mungkin nggak ngomong secara frontal langsung, papa tuh gini-gini. Tapi pasti mereka ngomong dong, tanggapan mereka dengan kondisi saat ini melihat apa yang Bro Franklin lakukan. Ya, ngomong lah, karena tipe saya dan istri sangat berbeda tuh. Tipenya istri saya tuh kalau apa-apa dia langsung ya. Kalau saya lebih diam, mencerna. Ya paling seperti ditanya gitu ya, kamu ngomong dong, mau ngapain lagi, jangan diam aja. Dan saya banyakkan diam. Diam itu kan ada dua, diam karena belum tahu atau diam karena blanky gitu loh, nggak tahu yang mau diapain gitu. Nah menurut saya peran kita ya memberi ketenangan di masa-masa sekarang ya buat papa-papa menurut saya. Kalau saya nih sebagai bapak penting banget. Karena kalau saya sebagai bapak panik, stres, malah jadi mabok-mabokan di masa gini karena stres, malah asik main game online, malah ya buat yang enggak, itu malah memperparah keluarga kita, mereka tambah panik. Ya kalau bapak sebagai sumber ya harus memberi ketenangan gitu. Menarik nih Bro Kiki. Gimana sih? Ya, tuh belajar tadi, tuh. Jangan langsung. Katanya kan tadi memberi ketenangan. Ya, itu tuh poinnya. Ya. Lu jangan langsung langsung aja ya. Lu belajar. Saya sebagai istri butuh ketenangan ya. Coba sih ada dia Bro Franklin, pasti. Gimana cara beri ketenangan ke keluarga itu? Waduh, kasih. Saya menjaga keluarga saya dari berita-berita yang negatif sih, jujur aja. Saya nggak bilang berita negatif itu nggak benar ya, ada benernya. Tapi kalau berita-berita yang kita baca itu menakutkan, toh nggak mengubah apa-apa gitu loh. Buat kita itu cuma info aja, dan informasi itu malah bikin kita parah gitu loh, makin panik gitu. Jadi saya pribadi kalau istri saya udah mulai ngomong, Pak ini begini loh, ini keadaan ekonomi ke depan bakal begini, bakal begitu, ini tetangga ketularan COVID, wah makin panik itu. Saya langsung udah stop, jangan bahas lagi soal itu, nggak mengubah apa-apa. Lebih baik bahas ke depan kita, apa yang akan kita lakukan, kita berdoa sama-sama, minta hikmat paling penting saat ini, dan hikmat itu beda-beda tuh, jadi nggak bisa sama antara hikmat yang Tuhan beri buat saya dan Bro Kiki ya pasti nggak sama. Luar biasa. Menarik sih, menarik banget tadi Sin ya. Hikmat tuh Sin. Ini saya mau langsung ke Pak Rudi nih. Pak Rudi bicara tentang hikmat nih ya. Ini dengan kondisi sekarang, tadi Franklin juga udah sharing, ya pertanyaan Sis juga tadi Cynthia, gimana cara menenangkan keluarga ya. Kan sekarang berita kan gampang masuk ya. Apalagi handphone sudah di media, sudah di tangan kita, jadi gampang. Gimana nih Pak Rudi, dengan kondisi sekarang, kita harus berhikmat seperti apa menghadapi kondisi kayak seperti saya? Ya, hikmat itu ada hikmat dunia, ada hikmat Tuhan. Jadi makanya kita sebagai orang percaya, kalau berdoa itu jangan
minta kebutuhan yang sifatnya lahiriah. Jadi kita harus meminta hikmat. Karena sekali lagi untuk berhasil adalah hikmat. Pengkhotbah 10 ayat 10, untuk berhasil adalah hikmat. Nah, Paulus mengajarkan doa kepada kita, ya, waktu itu dia mengajarkan kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus 1 ayat 17. Jadi dia berdoa meminta kepada Bapa yang mulia itu dalam nama Yesus Kristus, meminta apa? Meminta roh hikmat dan wahyu, supaya mengenal Kristus dengan benar. Dan supaya menjadikan mata hati kita terang untuk melihat situasi, keadaan, kondisi ke depan. Tentu mata hati yang terang itu bisa terjadi bagaimana? Kalau kita diberikan roh hikmat dan wahyu. Hikmat yang dari mana? Yang dari Tuhan, yang dari Roh Kudus. Karena ada hikmat dunia juga, ya. Banyak hikmat-hikmat dunia, tapi kita harus meminta roh hikmat yang daripada Tuhan, supaya mata hati kita sekali lagi menjadi terang. Karena kalau gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, apalagi situasi kondisi lagi gelap, lagi berat kondisinya sekarang, ya kita harus dapat hikmat Tuhan. Sehingga mata hati kita terang untuk melihat ke depan bagaimana. Dan orang yang dapat hikmat dari Tuhan, itu pasti tenang, saudara. Ya. Kenapa tenang? Ya sudah dapat kuncinya, ya, untuk membuka jalan sudah ada kuncinya. Tinggal kita mau melangkah apa enggak. Nah, banyak orang juga sudah dapat hikmat tetapi tidak mau melangkah mengambilnya. Contoh ya, kita juga kalau punya uang, punya tabungan di bank, ada. Tapi kalau kita nggak mau ambil ke ATM, nggak mau ambil ke bank, ya nggak bisa terjadi apa-apa walaupun sudah ada. Nah, artinya apa? Kalau sudah dapat hikmat, kita harus melangkah, melakukannya sesuai tuntunan firman Tuhan. Ya, berarti kuncinya hikmat Tuhan ya Pak Rudi ya? Iya, itu hikmat Tuhan sih. Jadi kita mau melangkah juga, kadang kan orang suka, wah bisa nih dengan kekuatan sendiri. Betul. Pas mentok baru ya sis ya? Saya pengen ke Bro Franklin lagi nih. Kalau kita lihatnya kan, bila saat ini misalnya para ayah yang sudah hampir menyerah gitu ya, kira-kira ada nggak tips-tips dari Bro Franklin yang related sama Super Dad ini supaya mereka tetap optimis menghadapi kondisi ini? Ayah itu pria kan pasti, cowok. Ya pasti. Cowok Ya. agak berbeda dengan wanita. Kalau wanita tuh kan ekspresif, emosional. Kalau berdoa sama Tuhan tuh loncer banget. Wah, bisa. Kalau pria tuh kami mesti akui kadang-kadang kita nggak bisa seloncer wanita ketika mengungkapkan sesuatu. Dan kadangkala banyak pria berpikir kami nggak bisa berdoa seperti istri kami berdoa. Tapi di masa-masa sulit ini saya mau buatkan teman-teman pria bahwa kita punya Tuhan yang mengerti melampaui pikiran dan perkataan kita. Yeah. Dia Tuhan yang ngerti tetesan air mata, bahkan dia mengerti ketika kita para ayah atau suami yang lagi masa sulit ini cuma bisa bilang, cuma bisa tarik nafas. Dan dia Bapak yang ngerti banget, dan dia tahu bahwa kita nggak bisa sendiri. Jadi buat teman-teman para pria, para bapak, menurut saya hari ini cari waktu tenang sendiri. Mungkin di meja kerjamu, di kamarmu. Coba connect hatinya, cerita apa aja, dia bisa jadi teman yang baik, dia bapak yang baik. Karena di saat itu yang memberi ketenangan buat kita sebagai suami dan ayah. Dan itu yang sangat kita butuhkan. Kita nggak bisa berpikir dengan baik kalau kita nggak tenang. Kita nggak bisa berdoa kalau kita nggak tenang. Jadi itu yang kita, menurut saya paling perlu. Karena dalam ketenangan itu Tuhan ada hikmat. Benar-benar kayak film kartun tuh, tau kan? Film kartun zaman dulu. Tiba-tiba ada ding, ada lampu muncul gitu. Dan itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Karena kalau kita tanya sama siapapun hari ini nggak ada yang punya pengalaman mengalami masa COVID seperti yang hari ini. Ini 100 tahun yang lalu pernah. Tapi orangnya udah nggak ada kalau kita buat tanya. Betul. Kita butuh hikmat. Itu sih. Wow, Pena People luar biasa sekali ya sis ya. Pena Story kita kali ini ya. Banyak ya, mungkin walaupun singkat sih ya. Yes. Artinya dari sisi saya sebagai papa, sebagai ayah dapat poinnya. Pun juga kamu ya sis ya, betul. sebagai istri, sebagai ibu ya, jadi dapat poinnya juga, jadi jangan apa-apa langsung sih. Iya gitu. Oke, Pena People dimanapun Anda berada, Pena Story kita kali ini luar biasa ya. Poin-poin tadi juga saya sempat catat gitu ya, bahwa kalau para ayah nih sis ya, para kita bapak-bapak nih ya, saya khususnya ya,
itu harus memberikan ketenangan kepada keluarga ya, terutama Setuju. istri anak-anak ya kan ya. Betul. Benar kan, kalau suami mau bikin tenang, kamu juga tenang kan sis? Iya, betul betul. Iya. Dan kedua Yang ya penting kita- berdoa ya. Ya itu yang Sepakat. kedua tadi yang Pak Rudi ngomong tuh, punya mata hati itu ya punya hikmat, minta hikmat Tuhan untuk Tuhan pimpin, Tuhan kasih hikmat biar kita tuh melangkah ya sesuai dengan tuntunan Tuhan ya kan sis ya. Betul. Jadi nggak betul. salah melangkah gitu loh sis. Betul. Nah terus dengan kondisi sekarang ya para ayah-ayah tentunya super dad sekarang ya cari waktu pribadi dengan Tuhan ya kan. Ya, tadi yang sis ngomong tadi itu berdoa ya. Berdoa, yes. Wow, luar biasa sekali. Thank you Bro Franklin. Thank you. Luar biasa sekali Terima share kita kasih, kali Bro ini. Franklin. Thank you banget biar terus menjadi berkat lewat pelayanan Bro, lewat buku-buku juga ya, lewat semua apa yang Bro Franklin planning ke depan juga biar juga memberkati kita semua. Amin. Ya. Amin. Thank you juga Pak Rudi yang senantiasa hadir bersama dengan kita ya sis Terima ya. kasih Pak Rudi. Narasumber tetap kita sih. Ya, Ya, yang selalu semangat. Segar ya. Thank you banget Pak Rudi, Tuhan memberkati Bro Tuhan Franklin juga. memberkati Pak Rudi. Dan buat teman-teman Pena Story, Pena People dimanapun Anda berada, jangan lupa di like sis, Yes, di like, di subscribe. subscribe, di komen yang banyak biar kita Yes. tahu nih apa nih yang perlu kita perbaiki atau apa nih yang perlu kita angkat di topik-topik selanjutnya ya. Siap. Ya. Oke deh ya. Nanti kita ketemu lagi dalam Pena Story berikut. Terima kasih sudah menyaksikan Pena Story kali ini Yes. dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bye. Dah.